Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, musim hujan tiba, artinya was-was melanda warga Jakarta. Dari tahun ke tahun pemerintah DKI belum mampu mengendalikan dan mengelola datangnya air dengan volume yang besar. Pun demikian, hujan Sabtu lalu yang langsung menimbulkan banjir dan genangan di sejumlah wilayah ibu kota. Lalu bagaimanakah mengelola datangnya air dalam jumlah besar di musim penghujan tahun ini? Apakah antisipasi yang dilakukan Pemprov sudah maksimal? Kita langsung bahas dengan Firdaus Ali, pakar tata air dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Firdaus. Selamat pagi Vera. Ya, Pak Firdaus, ini tadi dikatakan dari BMKG bahwa saat ini belum masuk musim penghujan, baru pancaroba begitu, tapi hujan lebat dan singkat ini terus terjadi. Nah, kalau melihat ancaman ini, apakah Anda melihat bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah sangat siap menghadapinya? Oke Vera, tahun ini tahun yang istimewa. Kenapa? Masuk tahun baru 2020 kita juga menerima banjir pertama di tahun ini. Dan setidaknya sampai kejadian tanggal 10 kemarin, ini adalah banjir yang keempat yang melanda ibu kota dan sekitarnya di tahun 2020. Ya. Tanpa kondisi COVID-19, tentunya kalau ditanyakan kesiapan Pemda, saya katakan memang tidak siap. Ya, apalagi diperberat dengan kondisi COVID-19. Ini akan lebih berat lagi. Kenapa? Karena bagaimana kita menempatkan pengungsi dengan mengikuti ya protokol kesehatan COVID-19 nanti, ini tantangan yang tidak gampang. Ya, jadi sekali lagi pertanyaannya Vera, saya jawab bahwa tentunya tidak siap. Ya, apalagi ditambah dengan kondisi COVID-19. Dan kedua, ya musim hujan ya biasanya dalam 2 dekade terakhir ini datangnya ya Desember, kemudian Januari, Februari, dan Maret. Tetapi ini didahului ya lebih cepat. Ya, kenapa? Karena seperti dikatakan BMKG, karena kita sedang memasuki kondisi yang disebabkan oleh fenomena La Nina, sehingga potensi curah hujan ekstrim akan sangat tinggi sekali, dan musim hujan ini akan lebih basah, lebih berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ditambah dengan kondisi La Nina ini dibutuhkan ekstra persiapan yang sangat tinggi sekali oleh Pemda DKI Jakarta. Baik, kalau tadi dikatakan belum siap, artinya dari segi langkah antisipasi ini juga belum maksimal dilakukan. Tentunya ya karena banjir adalah kejadian tahunan, bencana tahunan, dan kita tahu kapan datangnya sebetulnya dan berapa besar, dan ada 82 kelurahan di DKI Jakarta yang rutin ya dilanda banjir dan genangan. Tentunya persiapan Pemda harusnya sudah lebih jelas dibandingkan dengan bencana lain yang seperti gempa bumi, kita tidak tahu kapan dan di mana dan berapa besar. Ya, di sini dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemda, yaitu mempercepat ya penyelesaian rehabilitasi saluran drainase, mempercepat pengerukan waduk, situ, dan danau. Tetapi kita lihat mungkin karena terpengaruh oleh COVID-19, pekerjaan fisik di lapangan tidak sebagaimana yang kita harapkan. Baik. Kalau memang harus berkejaran dengan waktu, jadi apa yang bisa dilakukan saat ini? Walaupun di tengah pandemi, ancaman banjir bisa kapan saja datang begitu. Kemarin saja sudah terjadi banjir di beberapa titik, walaupun cepat akhirnya kembali surut. Ya. Pertama adalah kita masih panjang waktunya menghadapi musim hujan ini ya, sehingga secepatnya Pemda mengalokasikan dana yang signifikan bersama dengan dana COVID-19. Untuk apa? Untuk merehab saluran, mempercepat pengerukan, mempercepat selesainya situ yang ada. Kedua, tentunya kemudian mengedukasi, dan tidak lagi mengedukasi, mungkin juga di level di mana memaksa warga untuk bisa dievakuasi, memindahkan diri di tempat penampungan yang sudah disediakan sedemikian rupa. Ya. Dan yang ketiga tentunya ya komunikasi melalui seluruh berbagai macam media ini harus diintensifkan sehingga warga tahu untuk bisa mempersiapkan diri. Nah, satu yang ingin saya juga tekankan, di daerah-daerah yang sudah teridentifikasi bahwa rawan longsor, rawan banjir, ya, disiagakan ya petugas 24 jam di sana, terutama mendekati kondisi ramalan BMKG. Untuk apa? Untuk memberikan warning kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang ya, kritis, tadi untuk bisa mengevakuasi diri, sehingga kita bisa meminimalisasi jumlah korban jiwa seperti yang terjadi di Ciganjur kemarin. Baik, tapi kalau upaya dilakukan misalnya pengerukan sungai secara rutin dan selalu dilakukan upaya pemantauan, cukupkah membantu saat ini?
tentunya membantu, tapi kurang signifikan dengan beban ya air limpasan yang kita akan terima. Ya, jadi saya katakan kita bekerja dengan waktu sehingga kecepatan resources yang ada itu harus digerakkan ekstra. Ya, kita lihat memang ya kondisi COVID-19 menyita perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk mengalihkan sebagian anggaran, sebagian sumber daya untuk fokus ke COVID-19. Tapi ingat bahwa banjir ini adalah sesuatu yang akan datang setiap tahun dan harusnya kita lebih siap untuk mengantisipasinya. Baik, nah kalau dilihat dari sistem drainase di Jakarta, ini kan selalu menjadi kritikan gitu ya, rasanya tidak pernah ada selesainya. Kalau saat ini apa yang bisa dilakukan untuk bisa menutupi kekurangan ini? Vera, memang kita masih punya waktu di sisa musim penghujan ini kira-kira 3 bulan sampai kemudian ya perkiraan Januari ya untuk bisa menghadapi situasi yang lebih buruk lagi. Ini perkiraan kita semua ya. Penyelesaian, pembenahan, penataan kembali saluran drainase terus dipercepat walaupun tidak akan tuntas. Ya, dan ini memang kita bekerja dengan waktu, tetapi sekali lagi saya katakan partisipasi dari publik untuk tidak membuang sampah, limbah dan sebagainya ke saluran drainase sehingga tidak menyumbat saluran tadi itu kan membantu sekali. Ya, jadi ini yang saya katakan berkali-kali bahwa ketika musim kering saatnya kita memikirkan banjir dan ketika hujan sudah turun baru kita kemudian sibuk bagaimana mengeruk ya situ, waduk atau kemudian membenahi saluran drainase. Harusnya ketika musim kering. Ya sebaliknya ketika kita ingin mengantisipasi kemarau, ketika musim hujan kita memikirkan bagaimana menyimpan air ini. Baik, artinya panik di saat yang kurang tepat begitu ya, musim penghujan datang baru panik bagaimana cara mengatasinya. Iya, Nah kalau jika dilihat dari tidak terjadi. Iya, nah jika dilihat dari cara penanggulangan banjir di DKI Jakarta, apa menurut Anda yang harus dirubah dan dibenahi? Oke, pertama adalah bahwa fokus tadi yang saya katakan bahwa Pemda harus fokus dari sisi apa? Dari sisi anggaran. Ya, bahwa memang dibutuhkan anggaran besar untuk penataan banjir di ibu kota. Ya, kedua adalah kemudian mengeksekusi di lapangan. Anggaran tersedia tapi misalkan pembebasan lahan tidak dilakukan. Ya, ini juga membutuhkan kerja ekstra dan kemudian kerja konsisten Pemprov DKI Jakarta. Ya, nah. Ketiga tentunya kemudian ya yang ini yang perlu juga dilakukan komunikasi publik yang intens kepada masyarakat terutama di kawasan yang terdampak banjir tadi. Untuk apa? Untuk kemudian ekstra hati-hati ketika musim hujan datang mereka kita minta untuk juga menyelamatkan diri, untuk ikut juga berbersih-bersih di lapangan. Ya, hal lain yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ya kita sedang menyelesaikan sekarang waduk Sukamahi dan Ciawi. Tentunya ini kita harapkan di tahun 2021 nanti di akhir kita akan selesai. Tetapi sekali lagi saya katakan, tugas Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah clear sekali. Menata saluran yang ada, baik itu mikro, makro, dan penghubung, kemudian memperbesar kapasitas tampung waduk yang sudah ada, menambah situ-situ baru, bendungan baru itu juga tugas yang tidak mudah, tapi harus dilaksanakan dalam waktu yang secepat mungkin, Vera. Baik, artinya Pemprov DKI Jakarta harus berbenah secara cepat begitu ya, berkejaran dengan waktu dan bagaimana juga masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif untuk sama-sama mencegah datangnya bencana banjir di tengah pandemi ini. Terima kasih Pak Firdaus Ali, pakar tata air dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.